alhamdulillah ya komunikasinya tetap terjalin keluargaan ya, nggak ada huru hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhum kan dewasa kayak gitu kan, emang ganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya kayak gitu. Paling sih pengennya baik-baik aja, penting komunikasi gitu. Terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Gak kita dong aku. Sempat diwarnai aksi saling sindir setelah pengajuan perwalian anak, kini Aji Darmaji bersama kuasa hukumnya akhirnya menemui kakak kandung dari almarhumah istrinya, Empok Alpa, yakni Empok Banong. Kedatangan Aji tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan maksud serta tujuannya dalam mengajukan perwalian anak. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang diambilnya murni demi kepentingan dan masa depan sang buah hati, bukan karena kepentingan lain. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu pun disambut baik oleh Empok Banong. Ia dengan tenang mendengarkan penjelasan dari adik iparnya tersebut. Menurut Empok Banong, persoalan yang sempat memanas sebelumnya terjadi semata-mata karena adanya miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Alhamdulillah ya komunikasinya tetap terjalin keluargaan ya, nggak ada huru hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhum kan dewasa gitu kan, emang ganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya kayak gitu ya kan. Kayak si kembar, si kakak, si apa kan emang kayak ibu sendiri kayak gitu, karena emang dari kecil juga kan anak-anak kontrol sama ibu Ika kayak gitu. Jadi ya tetap kita terjalin silaturahmi kayak gitu kan, tetap kita berdiskusi secara keluargaan, nggak ada huru hara, apalagi secara ini apa gonok gini lah gitu kan katanya, terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan, apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Empok Banong kan ini kaget kayak gitu. Kurang komunikasi aja. Kalau untuk huru hara kita ribut sama Empok Ika nggak ada. Itu di luar dugaan kita semua, nggak ada. Dan keluarga di sini juga ada madem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa kayak gitu. Semuanya kita lurusin. Untuk teman-teman media nih kita nggak ada ribut sedikit apapun kayak gitu, nggak ada, cuma miskom aja kayak gitu, miskom. Cuma Empok Banong mah lihat video aja gitu loh. Tujuannya versinya seperti itu yang Empok Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Jadi Banong jawabnya seperti itu. Dalam sistem hukum kita itu mengenai perwalian itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1971. Karena ini keluarganya Islam Muslim, menganut juga kompilasi hukum Islam atau kita kenal dengan KHI. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, fungsi dan tujuannya adalah untuk mengurus pemberkasan administrasi bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mendapatkan pengurusan melakukan perwakilan perbuatan hukum, maka wajib meminta penetapan perwalian dari pengadilan. Intinya undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada di luar untuk ini, untuk itu, itu nggak ada sama sekali. Setelah menyampaikan penjelasan terkait maksud dan tujuan pengajuan perwalian anak, Aji Darmaji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada kakak dari almarhumah istrinya, Empok Banong. Dengan suara bergetar dan air mata yang menetes, Aji mengakui bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyinggung atau menimbulkan perselisihan dalam keluarga.
Di hadapan kuasa hukumnya, Aji juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Empok Banong atas kasih sayang, perhatian, serta kepedulian yang selama ini diberikan kepada anak-anaknya. Baginya, peran dan dukungan keluarga besar almarhumah sangat berarti dalam membesarkan buah hati yang kini harus tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Momen haru tersebut menjadi titik balik yang mencairkan suasana. Empok Banong pun tampak menerima dengan lapang dada permintaan maaf tersebut, sembari berharap agar seluruh pihak tetap mengutamakan kebersamaan serta masa depan anak-anak almarhumah Empok Alpa. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Empok Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Empok apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Kita hidup baru. Makasih. Ya Empok Banong sih pengennya baik-baik aja. Yang penting komunikasi gitu loh. Jangan ada provokator lagi, maksudnya seperti itu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu ya, jadi apa-apa kita tahu gitu, seperti itu. Kalau kurang komunikasi kan kita gimana ngomongnya kan gitu. Kalau kita komunikasi apa, jangan mau tanya apa sama Empok jawab, jadi enak. Jadi kita kurang komunikasi juga. Diketahui sebelumnya jika permasalahan ini sempat menimbulkan tensi panas di antara kedua belah pihak, apalagi setelah Aji Darmaji tiba-tiba terlihat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadirannya tersebut diduga kuat berkaitan dengan pengurusan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak hasil pernikahannya dengan almarhumah istrinya. Meski bersifat administratif, Aji menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan semata-mata demi kepentingan anak-anaknya. Ia menjelaskan, penetapan perwalian secara sah dari pengadilan akan memudahkannya dalam mengurus berbagai kebutuhan penting, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan atas hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh anak-anak almarhumah. Bang Aji meminta permohonan penetapan perwalian atas anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur ya, yang masih di bawah umur. Karena anaknya semuanya 3 yang dari almarhum ini masih di bawah umur semua. Yang paling gede 8 tahun, sisanya si kembar ini masih 10 bulan ya, Bang Aji. Gitu. Jadi diperlukan untuk melakukan penetapan, itu undang-undang yang mengatakan diperlukan untuk menjadi wali maka wajib meminta penetapan dari pengadilan agama gitu untuk nanti pemberkasan administrasi. Jadi gini simpelnya, dulu waktu masih ada almarhum, dua-duanya kan menjadi orang tuanya, menjadi walinya. Setelah almarhum meninggal, sebetulnya secara otomatis walinya dari anak-anak yang masih di bawah umur masih jatuh ke Bang Aji. Cuman kemarin lagi ngobrol-ngobrol, rencananya nih nanti si yang paling gede mau disekolahkan khusus agama ke mana Bang Haji ya? Insya Allah ya, sambil minta doanya lah kepada teman-teman. Legal standing siapa nih yang jadi walinya, yang melakukan nanti perbuatan hukum kayak mendaftar di sekolah dan lain-lain. Kan otomatis kan ayah kandungnya Bang Haji. Jadi begitu, jadi nggak ada maksud lain, takutnya informasi di luaran sana di publik, wah Bang Haji setelah almarhum meninggal kepinginannya banyak nih, pingin A, pingin B, pingin C. Padahal murni ini adalah memohon penetapan wali kandung yang mengasuh dan menjaga sekarang atas anak-anaknya masih di bawah umur. Akan tetapi, langkah yang diambil Aji untuk mengajukan penetapan perwalian justru tidak disambut hangat oleh kakak kandung almarhumah Empok Alpa, yakni Empok Banong. Ia mengaku merasa kecewa lantaran pihak keluarga sama sekali tidak diberi kabar mengenai rencana maupun proses hukum tersebut. Ironisnya, Empok Banong mengungkapkan bahwa dirinya justru mengetahui adanya permohonan perwalian itu dari pemberitaan media, bukan melalui penjelasan langsung dari Aji.
Hal tersebut membuatnya merasa tersisih dan tidak dihargai sebagai bagian dari keluarga almarhumah. Kagak ada. Nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti tahu lah. Apalagi sekarang dia udah punya TikTok, sosial media. Nggak tahu. Pasti tahu dia. Kemarin kan yang pertama yang wawancara pasti udah keluar tuh, yang keluar. Makanya kan Mpok nunggu konfirmasi dia nih. Jawaban dia mau jawab apa nih sama Mpok nih? Mau klarifikasi apa? Gitu, datang ke Mpok, masa Mpok yang ke sono nggak mungkin kan? Mpok yang tuaan. Kalau Mpok, kenapa niat Mpok lurus ngomong kayak gini di media? Karena Mpok ngurusin biar nama Sally ini ada. Jadi enggak? Sally mendapatkan haknya gitu. Sally mendapatkan haknya di sini. Karena apa? Karena ini kan warisan Pak, gitu loh. Walaupun dia bukan anak kandungnya, dia anak sambungnya. Cuma kan di sini dia harus dapet. Karena yang nyari nafkah itu apa? Gitu loh. Ibu kandungnya sendiri. Seperti itu. Kalau kayak gitu nggak ada terlintas di pikiran saya kayak gitu. Semua yang kita miliki dari nol sama almarhum itu semuanya buat anak-anak. Itu aja udah. Semuanya buat anak-anak kayak gitu. Memang sudah diwariskan ke anak-anak gitu. Ke anak-anak, ya anak-anak kita kok. Semuanya kita cari ya, cari rezeki ya. Kita berdua, Allah ini buat anak-anak, buat siapa? Kayak gitu pokoknya nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kayak bentur-benturan waris apa nggak ada. Kayak gitu. Itu jauh di benak keluarga nggak ada. Kayak gitu. Iya oke, buat anak-anak. Cuma kan yang harus dipikirin ini kan Kak Sally juga. Jangan yang kembar. Kalau kembar kan ada bapaknya sama si Petong. Ya emang si Sally ada bapaknya, beda. Cuma tetap dia dikasih bulanan, tetap dikasih jajan. Cuma kan emaknya ini nyari duit tuh buat anak-anaknya, terutama Sally. Yang empok sayangin takutnya nih ya. Takutnya Sally nggak dapat hak warisnya emaknya. Kejadian yang video itu kan Tika yang asisten atau apa itu nanya ke Sally, bilang gini, Sally kakak, Abi ngomong nggak kalau mau keluar, ngomong mau kemana, nggak tahu. Itu di Glacier ditanya, Abi mau kemana, mau keluar doang, nggak bilang mau ngurusin itu, bikin kakak asuh anak. Enggak, cuma bilangnya mau keluar gitu doang. Pas Sally itu kan sekarang kebutuhannya banyak, kuliah juga, belum jajannya dia, belum keperluan dia banyak. Cuma kalau Kak Sally begini kitanya yang kasihan gitu loh. Kita yang kasihan sama Kak Sally. Makanya kenapa Empok Bupar, karena Bang Haji udah begitu, terus Empok ngomong, tolong deh Sally-nya dimasukin, maksudnya kalau dia mengucap sesuatu itu masalah kayak gini nih, harta warisan kayak rumah mau bikin ini, Sally-nya dimasukin. Kalau dia nganggap Sally anak, berarti kan dia udah masukin Sally di keluarga dia, di kakak atau keluarga itu udah ada Kak Sally, berarti kan dia udah mantep, udah mau nganggap si Kak Sally anak. Kenapa waktu itu kagak dimasukin, maksudnya nggak diomongin di wartawan? Di tengah tensi panas yang sempat terjadi, muncul pula kabar miring yang menyebut bahwa Aji mulai menjual sejumlah aset peninggalan almarhumah istrinya. Isu tersebut sontak menambah sorotan publik terhadap perselisihan internal keluarga yang sudah lebih dulu ramai diperbincangkan. Namun, kabar tersebut dengan tegas dibantah oleh pihak Aji. Dalam tutur tegasnya, Aji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk menjual aset peninggalan almarhumah, apalagi rumah yang selama ini mereka tempati bersama anak-anak. Baginya, rumah tersebut memiliki nilai sentimental yang tidak bisa diukur dengan materi, sebab merupakan kenang-kenangan tak ternilai dari mendiang istrinya yang sangat ia cintai. Masalah rumah itu kenang-kenangan saya almarhum ya, gitu. Jadi nggak ada terbersih pun jual rumah, nggak ada. Seberat apapun nanti yang Allah kasih ujian hidup ataupun kebaikan hidup itu rumah tetap kita pertahanin karena itu rumah anak-anak kayak gitu, rumah buat anak-anak semua kayak gitu. Jadi nggak ada terlintas kayak mau jual apa, nggak ada kayak gitu. Kita tetap berjuang ya bekerja kayak gitu. Dan alhamdulillah hal kayak gitu nggak ada di pikiran juga, sampai lagi mau jual ini jual itu nggak ada kayak gitu.
gitu. Yang ada malah kita tambahin, jangan kita kurangin kalau ada rezeki begitu. Kalau mau tanda tangan, mau bayar sesuatu buat anak sekolah, pakai aja dulu yang ada, ya enggak? Pakai yang ada, jangan ngurusin itu. Kita sebagai keluarga mikirnya mengor. Harusnya lurus aja. Kayak gini contohnya, apa sih gitu loh? Apa sih lu bikin apa sih? Sedangkan adik gue tuh belum 40 hari gitu loh. Ya iyalah. Kan kalau jangka ke situ rumusnya kemana? Ya enggak mungkin rumusnya yang lain. Sedangkan apa kan asetnya banyak. Netizen juga udah bisa nilai sendiri kan, kayak gitu. Bukan po aja, netizen aja udah bisa nilai sendiri. Kalau dia ngambilnya jalannya lurus, benar, ngaturnya harta buat anak-anaknya nggak apa-apa. Kalau sama nggak apa-apa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.